Halo. Halo. Gimana teman-teman, udah tahu belum maksudnya array sendiri, terus cara nulisnya? Halo, ini nggak pada tidur kan? Enggak. Nggak, Tidak. kurang terlalu paham. Ini mau diulangi aja atau gimana? Kata-kata kurang dipraktikkan. Oke. Kita coba tak ulangin ya. Sambil di running coba Mbak Puput. Masukkan jumlah perulangan. Ini masih 5 atau tidak? Iya, bebas aja. Oke. Agak digeser Mbak. Jangan di close. Bentar Kak, ini ada yang salah. Enggak apa-apa. Oke. Nah, ini kan tadi malah jadi error ya punya Mbak Puput ternyata. Misalkan untuk perulangan sendiri itu di satu lagi dimulai dari indeks ke-1 gitu. Jadi dari awal ya, waktu kita mendeklarasikan variabel, ini kan array yang mau untuk menampilkan ganjil sama genapnya, bilangan ganjil atau genapnya, itu ditampung di nama array A. Ya, di line 8. Array A ini itu jumlah elemennya 10. Dan misalkan nanti teman-teman mau menginputkan bilangannya sendiri ya, belum sampai dia ganjil atau genap, itu bilangan yang mana, mau menginputkan bilangan sendiri itu berarti maksimal 10. Kalau nanti lebih dari 10 nggak bisa. Karena kita udah mendeklarasikan sendiri batasan array-nya itu elemennya 10. Kemudian tipenya, karena ini bilangan, nanti integer. Array sendiri itu nggak mesti kita mau sebuah bilangan. Bisa juga dia kalimat atau kata. Berarti array itu tipenya bisa char juga. Atau ya char atau string bisa. Terus ya ini itu ya tadi untuk perulangannya yang masukkan data ke 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau X ini untuk menginputkan bilangannya sendiri. Kayak 7, 3, 5, 4. Itu bilangan elemen array-nya. Terus, nah X ini kita deklarasikan karena kan kita array-nya statis kan, mau menginputkan sendiri. Nah, misalkan array-nya dinamis, nanti kita inputkan sekalian bersama array-nya. Contoh, integer A dalam kurung siku 0, dalam kurung siku 10. Terus baru kalau dinamis ya, berarti integer A dalam kurung siku 0 itu nilainya berapa? Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu kalau misalkan dinamis. Nanti kita deklarasikan juga bersama nama array-nya. Gitu. Nah, terus yang ini genap sama dengan 10, ganjil sama dengan 10, genap sama dengan 0, ganjil sama dengan 0 itu tadi buat
perhitungan banyak bilangan sama totalnya. Kalau T genap, T ganjil itu buat totalnya ya Mbak Puput ya? Iya, totalnya. Ya, total genap sama total ganjilnya. Kan karena kita nanti sampai itu kan mencari total penjumlahan bilangan genap sama total penjumlahan bilangan ganjil. Nah, ini Mbak Puput deklarasikan nama variabelnya yang total genap T_GMP, terus total ganjil T_GCL gitu. Nah, terus mulai dari line 11 sampai line 12 ya, itu untuk menginputkan jumlah dari jumlah perulangan datanya ya maksudnya, jumlah perulangan datanya. Dan karena balik lagi ya, ini kan statis, kita sendiri yang menentukan mau seberapa, jadi kita perlu menginputkan dulu datanya mau berapa. Dan balik lagi, datanya itu harus kurang dari 10, karena tadi elemen arraynya itu maksimal 10. Oke, terus ke bawah lagi Mbak Puput. Nah, baru kita udah menentukan jumlah perulangan atau jumlah perulangan datanya mau berapa, otomatis kan langsung kan menginputkan datanya berapa aja. Nah, untuk menginputkan data-datanya, nah itu ada di line 16 sampai 20 untuk source code-nya. Oke, kan untuk menginputkan datanya, tadi ada 5, Mbak Put nulisnya ada 5. Nah, otomatis kita harus mengulang sebanyak 5 kali kan. Untuk mengulang sebanyak 5 kali itu, kita memanggil variabel i tadi. Variabel i. Nah, sebenarnya ini karena Mbak Bu tadi udah mendeklarasikan di awal ya, i, berarti ini integernya nggak pakai nggak apa-apa. Cuma tadi i-nya kasih iya, bukan integer ya. Ini, yang ini tuh, Pak. Iya. Iya, masuk ke integer. Oh, masuk ke integer. Oke. Ya, oke. Berarti yang di line 16 itu nggak usah manggil tipe data integer lagi, nggak apa-apa. Tapi ini ditulis aja nggak apa-apa. Biar tahu kalau misalkan untuk perulangan, ya mengulang data, itu pakainya integer. Nah, terus kenapa pakai integer? Karena kan kita mau mainnya di indexing. Array itu erat hubungannya sama indexing. Nah, tadi kan 10 kan, datanya 10. Di array A, datanya 10. Gimana ya nulisnya? Coba di komentar, Mbak. Gimana? Ini bisa, Oh, itu enggak? di bawahnya atau di atas? Iya, di bawahnya nggak apa-apa, di line 21. Di slash dalam kurung siku 10. Ini dalam kurung siku 10. Ya, dalam kurung siku 10. Ini. Oke, nah 10 ini kalau di array itu indeksnya ada 9 gitu. Makanya tadi Mbak Put jadi error itu karena indeksnya itu diubah kan, indeksnya diubah. Nah, harusnya itu yang diubah bukan indexingnya, tapi data perulangan yang ada di line 18-nya. Yang ini. Ya. Oh, berarti berubahnya 1 itu di sini ya? Bukan. Coba yang di line 16 ini integernya masih sama dengan 0. Nah, terus yang di line 18-nya i-nya plus 1. Oh, ini. Iya, gitu. Oke. Boleh dikasih komentar lagi, coba Mbak, di enter. Nah, tadi kan untuk data yang ke-1 kan 7. Ya. 7. Oke, itu nggak apa-apa. Data ke-1 sama dengan 7. Nah,
7 itu, angka 7 itu indeks ke 0. Oke, minta tolong ya Pak Bud ya. Ya, enggak apa-apa. Terus tadi setelah 7 berapa? 3 atau berapa ya Mbak? 3. 3. Di enter aja nggak apa-apa Mbak, biar urut data ke 3. Oh iya, data kedua, maaf. Nah, terus selanjutnya berapa data ketiganya? 5. 5. Ya. Data yang terakhir? Data yang terakhir. Ada 4. Bisa. Oke, udah ya? Ya. Jadi cuma ada 4 data, padahal kan di awal maunya menginputkan 5 data. Nah itu errornya kan itu tadi. Nah dia yang harusnya dimulai di indeks ke 0, berarti kan baca data angka 7 itu sebagai indeks ke 0, tapi dia bacanya di indeks ke 1. Itu makanya dia itu berhentinya berarti di indeks ke 4. Nah, karena apa? Karena juga ini kurang dari, sama dengan 5. Gitu kan. Nah, 1 kan ini tadi yang sebelum diganti 0 ini kan I-nya sama dengan 1 di line 16 ini. Iya. Nah, 1 kurang dari sama dengan 5 berarti kan 4. Nah, oleh karena itu dia cuma menginputkan hanya sampai 4 data. Gitu. Coba kalau running yang tadi di close dulu terus diganti yang baru. Udah betul atau belum Mbak? Coba hasilnya. Oke, udah betul ya? Iya. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau misalkan array sendiri ya, array sendiri itu selalu dimulai dari indeks ke 0. Jadi kalau nanti mau menampilkan data ke gitu, misalkan mau urutan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dikasih urutan seperti itu, berarti yang diubah itu di bagian outputnya, di bagian si out-nya. Untuk perulangan, indeks perulangannya jangan diubah. Gitu. Oke. Terus berarti ini ketambahan data ke-5 sama dengan 1 itu indeks ke berapa? 4 ya. Indeks ke-4. Nah,
kita arahin. Jadi misalkan tadi 10, datanya 10. Berarti itu bukan indeksnya sampai 10, itu indeksnya sampai 9. Gitu ya. Oke, sampai ini dulu untuk perulangan masukkan ke datanya. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Halo, gimana? Mas, tadi siapa yang belum paham? Mas Abdul Hakim. Udah paham belum, Mas? Oh, Mas Fahri patah-patah. Patah-patah kah, teman-teman? Sudah. Oke. Yang lainnya gimana? Halo? Nggak apa-apa kalau misalkan belum terlalu paham, ngomong aja teman-teman. Soalnya daripada nanti udah jauh materinya kan teman-teman tambah bingung gitu. Sampai sini paham kak? Oke, paham ya. Jaringan saya lagi down. Oke, Mas Fahri nggak apa-apa, nanti lihat recordannya aja. Oke, kalau gitu lanjut ya teman-teman ya. Oke, minta tolong lagi Mbak Popo coba dikebawahin. Ya, terus. Ya, gitu. Oke. Nah, terus untuk line 30 sampai dengan 47 ini, nah ini buat menampilkan bahwa data yang kita inputkan tadi itu mana yang masuk bilangan genap, mana yang masuk bilangan ganjil. Nah, ini source code-nya ada di line 30 sampai 47. Yang pertama dulu, untuk mencari yang genapnya. Nah, itu di line 34 sampai line 39 ya. Nah, untuk mencari ini bilangan itu genap atau ganjil, kita pakai perulangan yang di dalamnya ada percabangan. Nah, perulangan sendiri itu ada di line 32. Nah, dia for i sama dengan 0i kurang dari x i plus plus. Nah, jadi dia masih memanggil data yang tadi, data yang kita inputkan. Nah, secara urutannya sama. Masih yang data ke-17, data ke-23 gitu. Nah, terus data tadi itu dicari genap sama ganjilnya pakai percabangan. Jadi apabila genap, berarti dia menjalankan yang if, yang kondisi if-nya. Isi kondisi if-nya apa toh? Isi kondisi if-nya itu A dalam kurung siku 1 dimodulukan 2, dia hasilnya 0. Jadi apabila bilangan 7 tadi itu kan I pertama kan 7 kan. Indeks ke 0-nya 7. Nah, 7 dibagi 2 hasil baginya itu 0 apa bukan? Itu. Kan 7 dibagi 2 hasil baginya bukan 0 kan? Masih ada angka di belakang koma. 5, 7 bagi 2 kan 3,5. Berarti angka di belakang komanya itu ada 1. Berarti kan hasilnya bukan genap. Nah, otomatis karena hasilnya bukan genap, dia menjalankan yang else-nya. Oke, untuk else-nya, dia nggak perlu dikasih kondisi lagi. Kayak contoh misalkan A dalam kurung I dibagi 2 tidak sama dengan 0, itu nggak perlu. Karena ini kan kita cuma mau buat 2 pernyataan, 2 statement, ganjil sama genap. Jadi kita langsung else aja, nanti dia otomatis akan langsung menyatakan statement bahwa itu bilangan ganjil. Oke, berarti yang pertama, di data pertama dulu, dia masuknya ke ganjil. Nah, terus data kedua juga di
uji lagi, dicari lagi pakai percabangan if sama else ini. Nah, if jika 3 itu dibagi 2, prosentase ini, tanda prosentase itu maksudnya bagi ya, modulo 2 hasilnya sama dengan 0, jadi dia bilangan genap maksudnya. Ternyata 3 dibagi 2 juga masih punya sisa kan, ada angka di belakang koma, maksudnya sisa itu masih ada angka di belakang komanya gitu. Itu berarti bukan genap, dia maksudnya ganjil. Itu seterusnya sampai data terakhir, data yang kelima. Itu. Nah, ini contoh yang genap ya. Yang genap itu ada di data keempat. Kebetulan angkanya juga 4. Nah, data keempat itu diuji pertama pakai if. Nah, 4 modulo 2 kan hasilnya 2. Nggak ada koma lagi kan, nggak ada angka di belakang koma. Dia masuknya genap. Kan berarti dia menjalankan statement genapnya. Nah, karena genap berarti else-nya nggak kepake. Berarti cukup dia sampai di statement if aja. Gitu. Itu source code buat menampilkan hasilnya. Bahwa data atau bilangan-bilangan yang kita inputkan itu yang mana bilangan ganjilnya, yang mana bilangan genapnya. Oke. Nah, untuk hasil sampai menampilkan ganjil genap. Teman-teman udah paham? Kak, izin mau tanya. Ya, gimana Mas? Kalau itu dibalik bisa nggak, Kak? Dibalik apanya? Ganjil genapnya? Ganjil genap. Boleh, bisa dibalik. Misalkan pertama ganjil dulu. Nanti berarti if-nya itu ganti nggak? Iya, if-nya ganti. Harus ganti kalau. Iya, if-nya harus ganti. Berarti apa ya, A modulo 2 itu tidak sama dengan 0. Oh, gantinya tidak sama ya? Iya. Oke, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Gitu, ini buat apa ya, statementnya aja bebas sih. Bebas, jadi nggak mesti genap dulu, nggak mesti ganjil dulu, terserah. Nah, tapi yang ini apa ya, ini kan hasilnya ya, hasilnya itu kita nggak bisa mengurutkan mulai dari yang kecil sampai besar. Maksudnya kan data yang tadi Pak Puput inputkan itu masih acak kan, belum urut, mulai dari 7 dulu, 3, 5, 4, sampai 1. Nah, untuk di hasilnya itu pun nanti mengikuti urutan data yang diinputkan sama usernya. Itu. Oleh karena itu tadi yang Mbak Puput tanya di awal, untuk pengurutan datanya, baik genap atau ganjil, itu increment. Ya, genap itu genap plus-plus, karena tadi kan nama variabel genap kan, genap sama dengan 0 tadi yang di awal. Terus ganjil, ya ganjil plus-plus. Gitu. Maksudnya plus-plus itu apa? Maksudnya plus-plus itu contoh 7. 7 tadi kan masuknya ganjil. Nah, berarti untuk mengetahui bahwa 7 itu genap atau ganjil, ketemu ganjil itu udah selesai. Nah, terus ngulang lagi data selanjutnya. Data berikutnya di data kedua atau di indeks ke-1. Nah, itu maksudnya operator plus-plus tadi, operator increment itu tadi. Gitu. Gimana sampai sini? Paham ya teman-teman ya? Paham. 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 Oke, sip. Maaf Mbak, tadi di line 34 dibacanya gimana? Line 34 itu mana? Oh, ini. Nah, ini untuk perulangannya. Perulangan percabangan statementnya. Yang ini ya maksudnya ya Mbak?
yang kondisinya. Tungguin ini. Gimana? Lagi jaga lo kerah dengan minum. Pulang sih. Oh, lagi. Ya mungkin ini yang dari Mbak Arnika. Yang A itu kan arraynya tadi toh, nama arraynya kita. Nah, I-nya itu indeksnya. Indeks yang maksudnya tadi kan indeks 0 itu sama dengan 7. Nah, 7 yang prosentase itu modulo. Maksudnya dibagi gitu. Ini bisa bisa. Oh, bisa. Nah, 7 modulo 2. Nah, terus yang sama dengan ini hasilnya gitu. Sama dengan 0. Jadi apabila 7 modulo 2 hasilnya 0, dia masuk genap. Nah, ternyata kan bukan loh. Jadi dia masuknya ganjil. Nah, itu cara bacanya tadi, Mbak. Nah, terus teman-teman di C++ ini kalau suatu operator itu maksudnya ini yang modulo itu kan, modulo terus sama dengan. Nah, terus khusus operator sama dengan ini kan buat membaca hasil kan. Nah, dia dimasukkan di dalam kondisi itu maksudnya ini di dalam kurungnya. Nah, itu nanti nulisnya harus 2 kali gitu. Jadi tanda sama dengannya 2 kali nulisnya. Tuh. Gimana Mbak Arnika? Udah paham belum? Enggak, sudah. Oke. Ya, sama-sama. Oke, berarti untuk hasilnya udah paham ya teman-teman ya. Oke, minta tolong lagi Mbak Puput yang terakhir. Ya. Nah, terakhir ini kita mau tahu. Kan kita udah tahu ya. Kita mau lebih tahu data yang bilangan genapnya berapa sih? Nah, terus totalnya sendiri, total penjumlahan seluruh bilangan genapnya ada berapa? Begitu juga yang ganjilnya. Nah, ini kita berarti source code-nya ada di line 53 sampai dengan 63. Untuk mengetahui banyaknya bilangan genap sama totalnya. Begitu juga yang ganjilnya. Nah, ini sama ya. Karena kita kan mau cari total, berarti kita konstantakan dulu sebagai total awalnya itu 0. Di genap atau ganjilnya. Nah, ini sebenarnya di line 50 sampai 51 yang T_GMP sama dengan 0, T_GL sama dengan 0 itu bisa ditulis di atas waktu pas deklarasikan variabel, sama kayak yang tadi, genap sama dengan 0, ganjil sama dengan 0. Tapi ini juga nggak apa ditulis di sini, nggak apa-apa. Nah, terus langsung ke source code 53. Nah, untuk perulangan, masih sama perulangan ya. Kita masih menggunakan perulangan yang di dalamnya ada percabangan. Jadi, kalau dia udah berhasil menampilkan yang mana bilangan genap sama yang mana bilangan ganjil, nah dia baru bisa diketahui pakai percabangan berapa total genapnya, berapa total ganjilnya. Gitu. Untuk percabangan berapa total genapnya, nah dia menjalankan perintah yang if ini. Masih sama ya, karena genap tadi, berarti kan kalau genap dia modulo 2 nilainya 0 atau habis gitu kan. Oleh karena itu dia disebutnya genap. Nah, ini juga dipakai di sini buat mencari total genapnya. Tuh. Nah, baru kalau ganjil berarti selainnya itu. Selain dari menjalankan if atau menjalankan kondisi ini. Tadi datanya dibagi 2, modulo 2 sama dengan 0. Gitu. Baru, karena ini kan suatu pernyataan yang kita
tuliskan dulu pernyataan atas temannya banyak bilangan genap. Nah, ini manggil yang tadi genap. Manggil variabel genap. Karena kan ini cuma banyak kan. Nah, terus yang total bilangan genap, baru dia manggil variabel t_gnb tadi. Itu. Yang ganjil juga sama. Yang ganjil juga gitu. Untuk banyaknya bilangan ganjil sendiri, dia manggil variabel ganjil. Yang total ganjilnya, dia manggil variabel t_GCL itu. Itu maksudnya. Gimana? Sampai sini? Udah paham belum teman-teman? Lumayan ya. Yang belumnya berarti kan lumayan masih setengah lainnya yang mana Mbak yang belum paham? Yang lainnya gimana? Ini kan yang join banyak banget toh. Yang jawab cuma beberapa aja. Coba Mas siapa datanya? Mas Restu Dika ada nggak di Meet ini? Ada Kak. Ya. Gimana Mas Restu? Udah paham belum Mas? Setengah-setengah Mbak. Setengah yang lainnya apa yang belum paham? Agak nggak connect sama logikanya. Nggak connect. Bagian mana coba? Bagian. Bentar. Oke. Terus selainnya Mas Restu, yang cewek deh siapa ya? Ervira Diva Gravera itu cewek ya? Cewek atau cowok teman-teman? Cewek. 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 Mbak Ervira, halo. Ada di Meet ini nggak? Oh, kok has left meeting? Kenapa malah keluar? Udah balik lagi. Halo Mbak. Itu penyanyi Ya, Oke. Gimana? Udah paham belum Mbak? Halo? Kak, maaf tadi sinyalku keluar masuk. Oh gitu. Nggak apa-apa. Berarti ini ya belum nyimak ya? Belum, Kak. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti dilihat aja rekordannya ya. Nah, itu tadi Mas siapa ya? Mas Restu. Gimana Mas yang belum pahamnya yang mana? Selain Mbak Put ini yang udah ngerjain ganjil genap, siapa? Siapa tahu ada yang beda gitu. Caranya deklarasian mencari pilihan ganjil genapnya. Saya beda. Beda, siapa nih? Dani. Mas Dani.
Mau coba share screen, Mas? Biar gantian sama Put. Ya, boleh. Oke, makasih ya Put ya. Iya, sama-sama. Nanti tulis name-nya di grup kayak biasa ya. Iya, Kak. Makasih. Sama-sama. Ini yang ganjil genap berarti ya, Mbak? Iya. Oh, iya. Ini saya jadiin jadi satu array. Jadi ini di sini cuma sama kayak Mbak Putri tadi. Ini cuma saya tambah satu karena buat dapetin si true value-nya ini. Karena kalau dia mentok ke misal saya masukin ketiga, dia akan ngitungnya ini semua, dia akan gak ngehitung dari ini. Gitu aja sih Mbak. Gimana tadi kecepatan Mas? Ini kan ada, kalau ada Mbak Puput tadi kan perulangannya dipisah. Ini hitung ganjil sama buat masukin. Nah di punya saya ini saya masukin jadi satu, jadi percabangan berulang gitu. Nah di sini buat dapetin si if-nya ini saya cuma butuh tambahin batasnya yang saya batas masukannya tadi. Misal saya masukin 3, saya plus 1 buat dapetin ini. Karena saya kalau nggak di plus 1, ini dia bakal ngitung else-nya doang. Ketika udah 3 selesai. Dia nggak akan ngitung di sini. Gitu, Pak. Kalau dijalani saya 3 1 2 3. Sama aja sih hasilnya. Gitu. Nah, udah. Oke. Sebentar Mas. Berarti sama ya indeksnya mulai 0. Terus kalau 0 kurang dari ER tadi berarti 1 plus 1. 2 ya berarti? Iya, karena buat ini ngitung si if-nya tadi. Kalau dihilangin, gimana saya coba? Kalau dihilangin bisa, cuma dia nggak mau ngitung ganjil genapnya. 2, gitu. Nah udah, ini aja dia selesai karena dia nggak ada angka lagi buat cari salahnya ini. Dia udah selesai gitu. Oke. Iya. Oke, boleh. Ini caranya Mas. Coba Mas Dani. Coba Mas dibalikin ke awal lagi. Sama boleh dijelasin dari awal gitu. Oke. Ini seperti biasa manggil library sama declare namespace. Kemudian di sini define dari setiap tipe datanya ada array, maksimal value-nya 10, maksimal indeksnya 10, kemudian ada ganjil, genap, kemudian array, exception array atau bagian akhir dari array, panjangnya berapa gitu. Nah kemudian di sini ada si out, masukkan jumlah perulangan. Ini dia akan masukin ke array. Masukin batas indeks. Kemudian ketika udah masukin nanti dia akan langsung ke si perulangannya nih. Nah fungsi plus satunya EARR plus 1 itu untuk catch punya ini to condition. Karena kalau dia nggak catch si ini, dia mentokin EARR-nya 3 doang, dia akan langsung menyelesaikan ini. Ketika ini selesai, udah selesai. Dia nggak akan balik lagi buat ambil si true condition-nya ini. Gitu. Kemudian untuk yang di ganjil genapnya, enggak. Kalau di Mbak Pupu tadi kan pakai ganjil plus genap plus, saya langsung aja ini. Saya pakai perulangan buat masukinnya, langsung aja. Saya see out berkali-kali dari ganjil dan juga genap. Misal kalau sambil gini deh. Aduh. Sambil gini. Oke. Kalau ini kita akan ini udah dimasukin semua nih.
Nah, kita masuk ke perulangan yang kedua. Perulangan yang ini udah selesai, udah finish karena dia udah indeks 3. Nah, indeks sisa satunya itu buat masuk ke perulangan yang satu ini. 4. Jadinya kan kalau kita masukin 3, di sini jadi 4. Nah, yang keempat itu buat masuk ke sini. Nah, ketika udah masuk ke sini ini, dia akan ngulang untuk define apakah setiap indeks yang ada dalam array yang udah dimasukin tadi itu apakah ganjil atau genap. Ini nggak pakai ganjil plus plus atau genap plus plus kemudian dimasukin, enggak, tapi langsung di out aja, langsung di define aja. Ini apa? Ini genap, ini ganjil, ini genap. Gitu. Misal bilangan pertamanya itu 1. Bilangan indeks satunya indeks pertamanya itu 1. Kalau indeks pertamanya itu 1, dia akan masuk ke if else ini. Dia cari apakah 1 itu hasil dibagi 2 itu sama dengan 0. Enggak, berarti dia akan masuk ke ini sama dengan tidak sama dengan 0. Berarti dia akan masuk ke ganjil. Nah, kalau dia sama dengan 0, berarti dia akan masuk ke genap. Gitu aja. Bedanya cuma kalau Mbak Puput tadi dibagi 2 perulangannya sama di bagian ganjil genapnya aja. Udah, gitu aja. Terus kalau treat khususnya untuk yang perulangan bersarang ini, berarti ininya harus di plus 1 karena buat ambil si ininya tadi, buat masuk ke perulangan keduanya tadi. Gitu, Mbak. Oke, gitu ya dari Mas Dani. Makasih Mas. Gimana teman-teman? Paham nggak? Dari penjelasan Mas Dani tadi. Nah ini tadi berarti Mas Dani ini ya yang ganjilnya dulu. Ganjilnya dulu sama yang tadi ditanyain sama Mas siapa ya? Mas siapa lupa? Fadil kayaknya tadi bisa dibalik apa enggak gitu. Oh iya Mas Fadil. Ya gini contohnya Mas, bisa dibalik atau enggaknya. Nah itu ada tanda seru ya, tanda pentung setelah sama dengannya. Jadi itu misalkan contoh mau nulis bukan lagi, tidak sama dengan. Itu nulis source code-nya kayak Mas Dani di line 20. Nah ini dari Mas Dani, source code-nya Mas Dani ini. Bentar ya, ada motornya. Dari source code-nya Mas Dani ini kan simpel banget ya teman-teman ya, nggak butuh banyak line. Cuma harus pemahamannya tinggi karena pakai percabangan bersarang, perulangan bersarang sama percabangan bersarang juga. Gitu. Kemarin itu percabangan bersarang sama perulangan bersarang udah dijelasin belum ya teman-teman? Ya, perulangannya belum kok. Oh belum ya? Oh iya. Yaudah deh nanti. Nah ini seiring berjalan waktu aja teman-teman ya. Udah dicontohin juga. Ini contoh perulangan sama percabangan bersarang. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari teman-teman. Halo? Ini pada Halo. Gimana Mas Fadil? Kalau punya Mas Dani paham belum Mas? Paham. Paham. Lumayan. Simple tapi bikin pusing. Tuh. Iya betul. Oke, tadi Mas Dani sama Mbak Puput nanti boleh bagi-bagi source code-nya ya di grup.
Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Oke, makasih ya. Nggak apa-apa lah bagi ilmu. Berarti ini udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi nih untuk yang ganjil genap. Mencari bilangan ganjil, mencari bilangan genap. Halo, gimana? Ini pada diem tuh pada tidur atau pada pusing atau gimana? Nggak ada. Ayo teman-teman direspon. Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada ke selanjutnya. Yang maksimum minimum. Siapa coba yang udah ngerjain, boleh langsung di share screen. Tadi punya Mas Fadil ya, punya Mas Fadil yang di share ke saya itu juga di tempat saya error. Terus ini belum sampai nyari maksimum minimumnya ya, Mas? Iya belum. Oh, belum. Ini errornya juga sama, kenapa ya? Ayo siapa yang udah ngerjain mencari nilai maksimum sama minimum? Oh iya, untuk Mas Dani tadi juga jangan lupa nulis NIM-nya di grup ya, Mas ya. Oke, Mbak. Halo, nggak ada nih. Ya, tak tunjuk aja deh. Mas, siapa ya? Mas Abdul Hakim. Udah ngerjain belum, Mas? Yang mencari. Belum. Coba Mas Abdul Hakim nunjuk temennya. Bebas yang cewek atau yang cowok. Kira-kira siapa gitu yang udah? Mas Dani pasti sudah, Mas Dani. Selainnya Mas Dani. Nanti kalau udah bener-bener nggak ada ya baru Mas Dani lagi. Mas apa ya? Fadil. Udah apa belum? Mas Fadil kayaknya belum ya tadi. Belum tadi. Belum selesai. Coba lagi, coba. Udah sampai tengah. Yang cewek siapa tuh biasanya selain Mbak Puput? Mas siapa? Madina. Oh, Madina. Mbak Madina udah belum, Mbak? Belum, Kak. Mas ini Mas Fahri. Atau lagi jaringannya lagi down ya?
Jaringannya lagi down. Ya, jaringannya lagi down. Ini juga nggak join meeting kayaknya. Ya udah, Mas Dani udah, Mas. Yang min max Iya, atau oh ya udah. oke. Ya udah, Mas Dani lagi. Coba Mas, gimana? Daripada yang lainnya nih malu-malu atau gimana? Tapi ini sama kayak yang tadi ya Pak, saya pakainya perulangannya bersarang. Iya, nggak apa-apa. Oh ya udah. Oke. Nih sama kayak tadi sih penjelasannya sama aja. Kalau coba dijalani. Ya, coba di running dulu. Sama aja kayak yang tadi. Oh ini berarti 0. Ini tambah 1 aja. Tapi kan ini array indeks ke. Bener gitu dong. Berarti banyaknya elemen 3, 10, 2. Nah, ini sama aja kayak tadi, kita define dulu tipe datanya, kemudian yang ini kita kasih 0. Saya nggak tahu deh, kurang tahu kalau di C++ defaultnya 0 apa enggak, makanya ini saya kasih 0 aja biar aman, takutnya nanti 0 defaultnya. Nah di sini ada cout lagi, cout buat masuk ininya, buat exception array-nya, sama exception array atau batas akhir array-nya 3. Ya di sini sama kayak yang tadi, kayak ganjil genap. Karena ini perulangannya bersarang, kita tambah 1. Dia buat masuk ke si true condition-nya. Buat masuk ke si true condition-nya ini. Nah, kalau udah gitu, dia akan selama dia belum true, maka dia akan ngulang terus listnya. Dia akan masukin terus ini sampai dia nyentuh ke angka 3. Kalau 3 plus 1 berarti 4. Kalau sampai dia menyentuh angka 4, baru dia akan execute si ini. Karena 4 itu nggak sama dengan i-nya, nggak sama dengan array. Karena 4 tidak sama dengan 3 gitu loh. Jadi dia akan execute si ini. Kemudian dia masuk ke sini nih, kita cari nilai maksimum sama minimumnya. Kita di sini masukin masukin aja. Masukin ya, maksimum sama maksimum. Ya tidak juga apa-apa, ini jangan. Maksimum ini harusnya ini. Nah. Enggak. Ini max. Kenapa duanya pakai max? Karena di sini saya pakai value cuma max buat cari apakah itu maksimum sama minimum. Kalau saya pakai dua value, misal if max ini, kemudian if, kemudian else, kemudian else if in lebih dari ARR, ini bakal bikin satu lagi percabangan itu di sini, ininya ditaruh di bawah sini nanti. Nah, ini. Tapi karena di sini saya coba pakai satu ini aja untuk perbandingannya, jadi langsung aja jika dia kurang dari array yang ada di C-nya sama dengan 0. Ini nggak ada hubungannya sama ini udah bikin baru lagi. J-nya sama dengan 0, kemudian J kurang dari array, kemudian J++. Nah, J-nya kalau selama kurang dari array, dia akan menjalankan perulangan ini. Kalau nilai max-nya kurang dari array J, berarti kalau pertama dia ambil 0 ya, berarti ambil indeksnya 0. 10. Apakah 10 kurang, max-nya kan 0 nih. Max-nya kan 0.
apakah 0 kurang dari 10, dia akan masuk ke maksimum. Itu langsung. Gitu. Nah, selama dia kalau dia lebih dari array J, tergantung J-nya ini nanti apa. Bisa kalau dia 0 ya berarti 10, kalau dia 1 berarti 2, kalau dia 3 berarti 3. Berarti kondisinya semacam 1 kurang. Apakah array yang ada di max kurang dari 1, 10 tadi ya, 10, kemudian apakah array dari max sama 2, kemudian apakah array dari max kurang dari sama dengan 3. Kemudian kalau dia ini salah semua, ya udah dia masuk ke minimum, dia akan hitung minimumnya. Gitu. Udah Mbak. Oke. Nah, berarti ini ketambahan itu ya, variabel J buat itu cari maksimum minimumnya ya. Iya. Jadi misalkan J tadi 0, dia dicari. Ya, kalau J0 ya mulai dari 0 karena indeksnya tadi mulai dari 0. Nah, dia buat masukin ke sini nanti. Nih. Gitu, Mbak. Oke. Oke, teman-teman gimana? Udah paham belum? Dari contohnya dari sosrodnya Mas Den ini. Masih pusing ya. Pakai perulangan bersarang sama percabangan bersarang juga. Ya pada intinya sebenarnya sama kayak yang tadi mendeklarasikan ganjil genap. Nah, cuma di hasil kan tadi yang ganjil sama genap, nah itu kita ubah ke maksimum sama minimum. Nah, cuma di situ aja. Nah, untuk seterusnya menampilkan dia maksimum atau minimum pun sama, didapat dari hasil atau variabel yang kita itu cari itu kan. Nah, contoh ini Mas Dani berarti kan manggil maksimumnya ya Mas di bawah untuk nilai maksimum. Iya. Ya. Itu sama kalau misalkan tadi yang pakai punya Mbak Puput itu genapnya diganti maksimum contoh, terus ganjilnya diganti minimum. Jadi untuk menampilkan maksimumnya angka berapa, minimumnya berapa, dia manggil tadi perhitungannya, konstanta perhitungannya. Ini kan konstanta perhitungan Mas Dani buat cari nilai maksimum sama minimum. Nilai maksimumnya ada di line 27, terus minimumnya ada di line 29. Gitu. Gimana? Udah paham belum teman-teman? Halo? Ini kenapa ya pada diam-diam terus? Halo. Halo Mas Fadil. Nah, ini udah ketemu Mas, cuma pakai perulangan. Paham belum Mas? Masih berusaha memahami Mbak. Oke. Ya pada intinya itu apa ya? Ini dua kondisi ya. Ini dua kondisi sama kayak tadi, kondisi genap, ganjil, kondisi maksimum, minimum. Nah, untuk menyatakan dia kondisi yang mana, kita pakainya percabangan yang ditaruh di dalam perulangan gitu. Kenapa perulangan ditaruh di dalam perulangan? Karena tadi kita akan menginputkannya nggak cuma satu data dan juga menginputkannya secara statis datanya. Jadi kita manggil perulangan datanya atau data yang
diinputkan secara berulang itu. Baru data yang setelah diinputkan secara berulang itu kita olah dengan percabangan buat tahu mana yang bilangan genap, mana bilangan ganjil, mana yang maksimum, mana minimumnya gitu. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Paham belum? Paham. Paham. Oke, yang lainnya. Kayak yang cewek nggak ada suaranya nih. Siapa ya yang cewek? Oh ya, ini nggak usah presensi manual ya. Kayaknya presensi QR code pun Bu Hartatinya kan lagi di luar. Jadi ini presensinya kayak biasa, TSS-in dari yang join di Meet ini. Siapa nih yang cewek ya? Ini kebanyakan cowok semua di kelas ini. Mbak Gita Nur Puspitasari. Halo Mbak. Iya Kak. Gimana Mbak Gita, udah paham belum? Sedikit Kak, masih pusing juga. Masih pusing. Oke, beda kalau masih pusing nanti kan di-share juga record sama source code-nya sama Mbak Puput sama Mas Dani. Nanti dipahami sendiri ya Mbak ya. Iya Kak. Oke. Ya udah, berhubung waktunya juga udah mau habis, udah 8.37, 3 menit lagi. Nah, dari teman-teman nggak ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Oh iya, mau tanya PTM. PTM teman-teman ini kebagian jadwal PTM nggak? Saya nggak ngecek. Kayaknya kebagian deh, tapi belum tahu di tanggal berapa. Nah, ini udah pada di Jogja semua belum? Belum. Belum Kak. Oh, belum. Oh, ya udah. Nah, mungkin disosialisasi lagi mungkin ya nanti sama Bu Hartati. Nah, nanti kan sebelum PTM itu perlu daftar dulu kan di form. Nah, yang berminat mau ikut PTM supaya tambah paham gitu kan, kalau di lab diajarin langsung kan sama aspraknya. Nah, kalau di sini mungkin malu-malu atau pas mau tanya di via chat atau langsung nggak enak. Nah, kalau datang langsung kan lebih jelas gitu. Nanti dikasih tahu nanti cara ikut PTM-nya di next pertemuan. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, untuk praktikum hari ini dicukupkan sekian. Nanti buat Mbak Puput sama Mas Dani minta tolong subscribe-nya di-share ya Mas ya, Mbak. Terima kasih sekali lagi. Iya Mbak. Kalau gitu aku akhiri. Terima kasih semuanya yang udah join. Selamat pagi. Wassalamualaikum.